Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Semoga ibadah yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Lagi, mari kita katakan, besar dan ajaiblah karyanya, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menghadap hadirat Allah. Kita akan masuk dalam ibadah kita yang akan dipimpin oleh Bapak Diakon Reski Purnama. Kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat beribadah. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur untuk segala kasih dan campur tangan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 289. Terpujilah Allah. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya
serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang telah menyatakan kemurahan-Nya dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama dihimpunkan bersama dengan keluarga kami, dapat beribadah bersama-sama. Untuk itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah kami dari awal sampai selesainya, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 39. Hai malaikat dari surga. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Hai malaikat dari surga, berilah dunia semesta berita kejadian baru, Kristus lahir di dunia. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai gembala yang di padang, yang menjaga domba-Mu, Allah beserta manusia, lihat cahaya Tuhan-Mu. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai majusi dari timur, renunganmu biarkanlah, carilah harapan dunia, ikut sinar bintangnya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Amin Bapak Ibu Saudara, sudah lahir Kristus Raja bagi kita. Dan kepada jemaat Tuhan, saya persilahkan berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus,
tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kalau kita merenungkan karya penebusan Tuhan, sungguh sulit untuk dibandingkan. Dan melalui pujian kita, pada kesempatan ini, kita mengangkat pujian dari nyanyian Kenuan Iman nomor 201. Ajaiblah Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya guru. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan kami kembalikan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tiada berkesudahan menyertai kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya sampai detik saat ini Tuhan hanya karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur dalam kami menjalani kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, bahkan dalam kehidupan persekutuan dalam jemaat Tuhan. Kami boleh melalui hari-hari hidup kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Semuanya hanya di dalam pimpinan kuasa dan pertolongan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kesempatan hidup yang Tuhan masih boleh karuniakan bagi kami. Bahkan bersama dengan beberapa jemaat-Mu Tuhan. Pada minggu yang lalu, Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Saudara Geraldo Monang Raja Sihotang, Ibu Christina P. Malome, Ibu Karel, Gloria Excelsis Batara, Bapak Cornelius Karama, dan Saudari Adriani Lolongan. Bahkan bersama dengan beberapa jemaat-Mu Tuhan, dalam minggu ke depan ini akan menyambut juga berkat pertambahan usia daripada-Mu.
bersama dengan Saudara Michael Putra Salan, Bapak Daniel Reken, anak kekasih Clara Natania Sampai Arung, dan Ibu Mary Dedi. Biarlah kiranya ketika hamba-hambamu ini Tuhan menikmati berkat pertambahan usia daripada Tuhan, mereka boleh menikmatinya dengan rasa syukur kepada Tuhan, mengisi hari-hari hidup mereka dengan melakukan apa yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan bersama di dalam sepanjang kehidupan kami sampai saat ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaat kami yang sampai hari ini masih bergumul dengan sakit penyakit dalam tubuh mereka. Bersama hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Saudara Wandi Triska, kami datang mohon kuasa kesembuhan-Mu Tuhan turunlah atas hidup mereka. Biarlah kiranya pemulihan yang asalnya daripada Tuhan mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka. Tuhan, jemaat kami dalam usia tua mereka, biarlah kiranya Tuhan yang akan tetap menolong dan memberkati dalam menjalani usia lanjut mereka, dan pengharapan daripada Tuhan, Tuhan tetap tambahkan. Biarlah kiranya mereka boleh tetap menaruh iman dan harapan mereka hanya kepadamu sampai akhir mereka. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan untuk jemaat kami yang masih mencari lapangan pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan bukakan pintu berkat-Mu bagi mereka yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Biarlah kiranya kuasa Tuhan juga dinyatakan, sehingga hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan mereka boleh dipertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dengan mereka. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di dalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga setiap hari. Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati dalam segala pergumulan hidup, dalam segala rencana-rencana kehidupan keluarga. Biarlah kiranya selalu nyata kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan umat-Mu di tengah rumah tangga masing-masing. Kami berdoa untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini. Tuhan berkati di dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati di dalam pertumbuhan mereka. Biarlah kiranya Tuhan oleh kemurahan-Mu semua anak-anak-Mu ini boleh tetap mengalami dan menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka, terlebih di dalam iman mereka kepada Tuhan. Hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga, Tuhan percayakan tanggung jawab di dalam mengayomi semua anak-anak-Mu. Tuhan yang akan terus menyertai hamba-Mu, memberikan ketabahan, kesabaran yang asalnya daripada Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga mampu untuk melaksanakan semuanya itu dengan baik. Pun kami berdoa untuk setiap jemaat kami, dalam rutinitas pekerjaan mereka setiap hari. Biarlah kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, buatlah kiranya menjadi berhasil. Biarlah kiranya mereka boleh tetap menikmati berkat-berkat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Bahkan kemanapun seluruh umat-Mu melangkahkan kaki mereka, lindungan-Mu Tuhan biarlah kiranya menyertai mereka semua. Kami pun berdoa untuk setiap anak-anak jemaat Tuhan di dalam pendidikan mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga karuniai keberhasilan. Segala kebutuhan mereka, Tuhanlah yang akan mempercukupkannya. Beberapa jemaat kami Tuhan, yang senantiasa berada di luar kota Makassar karena urusan pekerjaan, karena urusan pendidikan mereka. Biarlah kiranya kasih dan pertolongan Tuhan boleh tetap nyata dalam hidup mereka, sehingga sekalipun jarak memisahkan kami sama-sama menikmati kasih dan pertolongan dalam kehidupan. Datang berdoa kepadamu Tuhan, untuk proses pembangunan rumah-Mu dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang akan menolong dan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, sampai pada tahap penyelesaian nantinya, semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk panitia Natal dalam tahun ini, Tuhan berkati dalam segala program, biarlah kiranya semuanya boleh terrealisasi dengan baik, sehingga sampai pada harinya nanti Tuhan, kami akan sama-sama bersuka cita menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah perayaan Natal kami. Kami datang berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal, secara khusus kami di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan yang akan menolong kami semua. Apa yang kami canangkan dalam sepanjang 1 tahun ini boleh terrealisasi dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan,
Kami umat-Mu Tuhan semakin kuat dan teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami datang berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat pelosok. Tuhan yang akan menyertai dan menolong memampukan mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Biarlah kiranya di dalam semuanya itu Tuhan, kami boleh disejahterakan dan nama Tuhan kami permuliakan. Kami tetap berdoa untuk bencana pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi sampai saat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menjaga dan menaungi kami seluruh umat-Mu. Hindarkan kami dari paparan virus ini. Dan bahkan kami rindu biarlah kiranya oleh Tuhan, virus ini boleh berlalu dari hidup kami, boleh berlalu dari bumi ini, sehingga kami boleh kembali dengan leluasa beraktivitas seperti sedia kala. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati kami seluruh umat-Mu, berkati terus kami dengan kesehatan, kekuatan, terlebih kekuatan iman dalam Tuhan. Biarlah kiranya kami sekalian semakin setia di dalam iman hanya kepada Tuhan. Sempurnakanlah doa syafaat kami ini yang kami datang bawa kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi langkah kaki kita. Dan kembali kita menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagiku. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua berdiri dan kembali kita naikkan pujian kita. Firman-Mu pelita bagiku. Asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur kalau masih ada waktu yang terindah, di mana kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena kami sadar bahwa dengan firman-Mu lah kami akan mampu melangkah. Dengan firman-Mu
akan kami mendapatkan jawaban dari segala sesuatunya. Kami akan kuat dan kami akan melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu yang akan mendengar. Biarlah kami sama-sama menimba makna rohani lewat kebenaran firman-Mu dan segala sesuatu yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kami, pendengaran kami untuk leluasa mendengarkan sabda-Mu. Kami sepakat di dalam nama Yesus Engkau singkirkan dari hidup kami, jauhkan dari tempat kami. Biarlah kami betul-betul bebas untuk mendengarkan sabda-Mu pada pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Selamat bertemu kembali dan selamat bersama-sama bersuka cita. Di bulan 12 kita bersyukur bahwa kita boleh ada di penghujung tahun ini, semua karena anugerah Allah. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini saya telah pilih dari Yeremia 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayat 11, firman Tuhan berbunyi. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu di dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kepada ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada teranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dan dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Dari ayat pembacaan firman Tuhan, kita akan belajar di bawah tema yang telah ditentukan oleh Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait di bulan ini. Kita akan belajar di bawah tema yaitu, aku akan memulihkan keadaan umatku. Aku akan memulihkan keadaan umatku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memulihkan artinya menjadi pulih, menjadikan suatu keadaan kembali baik, kembali sehat seperti semula, atau mengembalikan. Memulihkan berarti berputar ke arah kembali, memperbaiki, menghubungkan dan menyembuhkan, berdamai dan bertobat. Dalam kitab Yeremia pasal 30 sampai pasal 33, ini adalah pasal-pasal sentral dalam kitab Yeremia, karena di tengah-tengah situasi yang suram, oleh karena murka Allah sedang dicurahkan dengan luar biasanya atas Yehuda, kasih dan kesetiaan Allah dikumandangkan. Hukuman Tuhan atas bangsa Yehuda adalah berupa pembuangan ke Babel karena dosa-dosa mereka. Penghukuman itu bagi Yehuda begitu berat dan sangat berat, sehingga Yeremia menggambarkan
Penghukuman kepada mereka itu seperti seorang laki-laki yang akan melahirkan. Dia merasakan sakit teramat sakit di pinggangnya, dan dikatakan dia memucatkan wajahnya karena penderitaan itu. Itu jelas di dalam pembacaan kita ayat 5 ayat 7 tadi. Bahkan Allah menyebut luka mereka di pembuangan itu seakan-akan tidak akan sembuh dan sangat parah. Jelas dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semua kesakitan dan penderitaan itu disebabkan oleh karena apa? Pemberontakan dan dosa-dosa mereka terhadap Allah yang luar biasa. Allah meminta mereka bertobat, tetapi mereka menolaknya, sampai tangan Tuhan yang kuat itu terayun mendisiplin mereka. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi pada waktu itu karakter mereka bertolak belakang dengan karakter Allah. Bangsa Israel terkenal dengan sifat yang tegar tengkuk, keras kepala, berubah-ubah, tidak sabar, suka bersungut-sungut ketika mereka mengalami pergumulan. Mereka arogan, mereka bangga dengan status mereka, mereka bangga dengan nenek moyang mereka, mereka suka memberontak. Kebebasan dan jati diri bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang hidup di tanah yang dijanjikan hancur berkeping-keping. Bangsa Israel sendiri telah terpecah dalam konflik bersaudara dan hancur dalam perang antar bangsa. Yang tersisa di Yerusalem adalah sebuah kesedihan. Umat yang tinggal di sana semuanya bukanlah umat yang membanggakan. Harapan, gambaran, dan identitas mereka hancur. Kemasyuran hanya tinggal kenangan. Harga diri pun murah, bukan kepalang. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mendisiplin umat seperti ini supaya apa? Karakter mereka dipulihkan. Itulah tujuan Tuhan membuang mereka, supaya karakter mereka dipulihkan kembali menjadi karakter, memiliki karakter Allah. Langkah untuk memperoleh pemulihan karakter adalah yang pertama, mendengar firman Allah. Ketika bangsa Israel pada waktu itu berada di tawanan, mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami banyak hal, dan saat itu firman Tuhan datang kepada mereka lewat Yeremia menyampaikan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, dan mereka mendengar firman Allah. Ketika mereka mendengar firman yang disampaikan oleh Yeremia, mereka meresponinya, melakukan firman itu, dan hasil dari pemulihan itu dikatakan mereka kembali mengabdi kepada Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ketiga langkah untuk memperoleh pemulihan karakter dalam ayat 3, 8, dan 9, bahwa kita harus mendengar firman, melakukan firman, meresponi firman Allah, hidup seperti dan sesuai dengan firman Allah, dan punya komitmen untuk mengabdi kepada Allah. Bangsa Israel setelah mengalami pembuangan ke Babel, ternyata Tuhan masih mengingat mereka. Ada pengampunan dan ada pemulihan yang Tuhan berikan. Yehuda akan kembali diakui oleh Tuhan sebagai umatnya, dan Yehuda akan berseru kepada Allah pencipta mereka. Tuhan akan menyatakan belas kasihannya dan pertolongannya pada saatnya. Itu jelas di dalam ayat 2 sampai ayat 3 dan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22.
Dari hal ini, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa hukuman Allah pasti terlaksana. Tetapi belas kasih Allah akan membuat murkanya surut. Ayat 23 sampai ayat 24. Inilah yang patut disyukuri oleh Yehuda. Allah memang membuang mereka, tetapi Allah memulangkan mereka. Allah memulihkan mereka. Allah memang memukul mereka, tetapi Allah juga memulihkan mereka. Yeremia meyakinkan para buangan Yahudi yang menghadapi masa depan yang rupanya tanpa harapan bahwa umat pilihan Allah tidak akan musnah. Suatu sisa akan tetap ada, dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendaknya bagi dunia dan akan memberikan harapan kepada umat manusia, termasuk kepada kita sekalian yang ada sampai hari ini. Belas kasihan Allah dan janji firman Tuhan kepada umatnya dari dulu sampai sekarang itu tetap sama. Pusatkan perhatian kita kepada Allah, bukan pada masalah. Ada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Satu tujuannya adalah supaya karakter-karakter kita yang bertolak belakang dengan karakter Tuhan dipulihkan oleh Allah. Jangan menolak didikan Tuhan dan jangan menolak kasih Allah. Teruslah berharap dan percaya akan kebaikan Tuhan. Karena ketika Ia menghukum, Ia juga akan merangkul kita. Pertolongannya akan nyata bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing sekarang. Mungkin dalam diri kita ada sifat seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel ketika mereka belum dipulihkan. Mungkin masih ada karakter-karakter yang Allah tidak senangi kita miliki. Mungkin dalam diri kita masih ada sifat arogan, masih ada sifat egois, masih sering berubah-ubah, tidak konsisten untuk setia kepada Tuhan, tidak konsisten untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Sering kita tidak sabar, sulit untuk bersyukur. Mungkin kita masih bangga dengan status kita, bangga dengan jabatan kita, bangga dengan strata sosial kita, sehingga kita merasa bahwa itu kita raih karena kehebatan kita. Kita mungkin tidak mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin kita melayani bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk menyenangkan hati manusia. Mungkin kita dalam diri kita belum punya kerendahan hati, dan masih banyak hal yang mungkin masih terselubung dalam diri kita. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk bertobat. Mari saya dan Bapak Ibu buka hati dan pikiran kita di hadapan Allah. Buka hati kita untuk bagi pengampunan serta tuntunan Tuhan, supaya Allah memulihkan karakter kita seperti karakter-karakternya. Hasil dari pemulihan dalam ketaatan adalah pasti kita memiliki komitmen untuk mengabdi kepada Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 jelas di situ bahwa firman Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang pada kebenaran, menyatakan kesalahan. Dan itu Tuhan katakan biarlah itu menghidupi kehidupan kita, dan karakter kita akan dipulihkan oleh Tuhan jika kita setia mendengar, jika kita melakukan firman, jika kita meresponi firman, dan jika hidup kita sesuai dengan firman Allah. Mari dalam hidup kita hidup di dalam doa, hidup di dalam ucapan syukur. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Desember ini
kita kembali bersama-sama bersukacita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, sekalipun dalam suasana pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak akan menghalangi dan mengurangi sukacita Natal. Sambutlah kelahiran Sang Juru Selamat dengan hidup atau karakter yang sudah dipulihkan, dan nantikanlah kedatangannya dengan sukacita pengharapan. Tuhan menghendaki agar kita umatnya selalu membuka hati dan pikiran kita pada kuasa Roh Kudus yang akan bekerja melembutkan kekerasan hati kita, kedegilan hati kita sebagai manusia, dan Dia akan memperbaharui pikiran-pikiran kita dari kesia-siaan. Pemulihan yang dialami hanya dapat terjadi jika kita berada dalam persekutuan dengan firman Allah sebagai jaminan mutlak atas janji Allah dan berkat-berkatnya secara yang sempurna dalam hidup kita. Karena itu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam hidup kita jangan kita mencari pembenaran diri. Jangan kita menolak kenyataan. Jangan kita melamparkan kesalahan pada orang lain. Jika memang hidup kita saat ini berada dalam kebimbangan, berada dalam kebuntuan, berada dalam kehancuran, masa hidup suram dan kelam pekat pada akhirnya mengingatkan kita bahwa hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dengan kelengkapan duniawi, tidak akan menghasilkan kehidupan yang dipenuhi dengan damai dan sukacita. Berilah diri saya dan Bapak Ibu dituntun oleh firman Allah. Terimalah firman Allah, lakukanlah firman Allah, terimalah pemulihan Allah yang akan memperbaharui hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita, yang akhirnya bisa menyenangkan akan hati Allah. Waktu Tuhan bertindak memulihkan hidup saya dan Bapak Ibu adalah satu kepastian yang tidak perlu diragukan lagi. Kepekaan terhadap kebenaran firman Allah membuat masing-masing pribadi mendengar dengan jelas apa yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan petunjuk kuasa. Dan itu berarti dapat kita bersukacita atas kedatangannya yang kedua kalinya. Memberi diri untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah berarti kita bersedia untuk mengampuni yang salah, bertekun dalam doa, dan melayani Kristus dengan kasih. Sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, yang telah dikuduskan dan dikasihi Allah, mari kita munculkan karakter Kristiani dalam hidup kita dengan selalu bercirikan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kerendahan hati. Jika karakter saya dan Bapak Ibu telah dipulihkan, maka pasti kita akan meninggalkan kepahitan hidup dan kita akan melangkah maju memasuki masa depan yang dipenuhi dengan berkat-berkat Allah. Ketika hidup saya dan Bapak Ibu telah dipulihkan oleh Allah, ketika karakter kita telah dipulihkan oleh Allah, maka hasil dari pemulihan Allah itu akan mendorong kita untuk memiliki kasih dan mengasihi serta mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Inilah pribadi-pribadi kami yang Engkau telah panggil, yang Engkau telah pilih dan telah kuduskan, Engkau telah selamatkan. Kami rindu hidup seperti-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk terus hidup mendekatkan diri kepada-Mu. Biarlah kami selalu membuka hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami untuk menerima pengampunan, dan pulihkanlah kami Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan kami, karakter-karakter kami sebagai umat Kristiani
Kami akan memunculkan karakter-karakter-Mu yang akan bisa dibaca, dilihat, dan didengar oleh orang. Dan janji-janji-Mu Tuhan, bahwa berkat damai sejahtera dan sukacita-Mu akan melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin atas kebenaran firman Tuhan, dan sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kekuatan iman percaya kita. Dan saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Dan kembali kita naikkan pujian dari nyanyian kebenaran iman nomor 239. Nyanyian kebenaran iman nomor 239, Intan dan Permata. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang terakhir. Berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam ibadah penyembahan kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menuntun kehidupan kami bersama untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan hari ini kami bersyukur kami dapat membawa persembahan syukur kami. Tuhan, terimalah persembahan kami sehingga dapat digunakan dan dipakai sebagaimana mestinya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati terus kehidupan kami Tuhan dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan biarlah kami terus menjadi berkat dimanapun dan kapanpun Tuhan menempatkan kami. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kembali saya mengajak kita semua untuk berdiri dan menerima doa berkat sebentar, dan kembali kita naikkan pujian Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Bapa serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, melindungi, menuntun dan memberkati kamu sekalian mulai hari ini sampai Kristus datang kembali melantik saleh-salehnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga kami ucapkan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kami mengucapkan selamat berbakti bersama kita bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu maupun dalam minggu ini. Adapun informasi pelayanan sepekan yaitu yang pertama, Minggu 20 Desember 2020, ibadah umum 1 dimulai pukul 6.30 WITA dan ibadah umum 2 dimulai pukul 10.00 WITA. Yang kedua, ibadah secara daring masih disiarkan melalui channel YouTube Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Dan yang terakhir, ibadah perayaan Natal Jemaat akan digabung atau dilaksanakan bersamaan pada ibadah Natal tanggal 25 Desember. Demikianlah informasi pelayanan sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini. Dan mari saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujiannya, mengatakan mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.